Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum teh kawan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aska juga Aska sehat. gimana kabarnya? Baik, insyaallah. Dan teman-teman juga semoga dalam kondisi yang sehat dan baik gitu ya di Sabtu pagi hari ini. Dan alhamdulillah gak kerasa nih kita udah memasuki episode kedua dari pre-event Temani Ramadanmu, Allah Aku Yang Lebih Dekat. Dan spesial hari ini, kalau kemarin kan dibuka sama Teh Karin ya Teh. Nah sekarang kita mau melanjutkan ngobrol-ngobrol nih sama Teh Koon dengan bahasan ternyata kita jauh dari Allah. Ini sebenarnya judulnya bikin aku sedih ya. Sedih. Untuk muhasabah awalan gitu ya, membuka Ramadan ini. Sebenarnya Aska juga ngerasa gitu, kadang takut jangan-jangan kadang kita nggak nyadar nih lagi jauh gitu sama Allah, bisa jadi gitu. Kadang bisa jadi kita mikirnya baik-baik aja padahal ada penurunan atau bahkan mungkin hal-hal yang seharusnya nggak boleh jadi ternormalisasi dan seterusnya gitu. Makanya sekarang kita pengen tahu nih tuh sebenarnya apa sih indikator kita tuh perlahan ternyata lagi menjauh dari Allah. Ya Masya Allah. Tete juga dulu ketika mendapatkan materi ini ya, ternyata kita jauh dari Allah, itu sangat-sangat bermuhasabah juga akhirnya jadi berpikir kembali sebenarnya hubungan kita sama Allah tuh gimana. Mungkin ini yang pertama kali harus kita tanyakan dulu kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya hubungan kita dengan Allah seperti apa? Apakah dekat atau jauh? Kalau dekat sedekat apa? Kalau jauh sejauh apa? Ya ini yang mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah kita sendiri. Dan akhirnya sangat-sangat mengevaluasi diri sendiri lagi, kayak oh ternyata iya ya, ternyata aku tuh jauh dari Allah. Oh ternyata banyak banget yang hal-hal yang harus diperbaiki. Kita tuh di dalam Al-Quran Allah tuh selain memberikan indikator-indikator kita jauh dari Allah, Allah kan juga ngasih ciri-ciri juga kalau ketika kita dekat dengan Allah tuh seperti apa kondisinya. Ini juga bisa menjadi evaluasi buat kita. Misalnya Allah itu mencintai orang-orang yang senang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kita tanyakan lagi kepada diri kita tuh udah suka belum ya berbuat baik? Gitu ya? Atau kita tuh sudah berupaya belum ya jadi orang yang dicintai sama Allah? Itu kan salah satu ciri-ciri ketika kita dekat sama Allah. Ya sama halnya ketika kita memiliki hubungan baik nih dengan manusia, katakanlah kepada ibu kita ya, atau kepada sahabat atau kepada pasangan ya, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang kita begitu mencintai, ada hubungan yang kita begitu menyayangi. Maka ketika kita sama manusia aja ya, ketika kita mencintai dan dekat sama manusia, itu kita selalu pengen bersama, kita selalu pengen tahu, bikin senang. Kita pengen menjadi pribadi yang bisa sesuai dengan apa yang dia sukai, yang dia inginkan tuh seperti apa. Terus kalau kita deket sama seseorang, kita pengen ketemu, kita pengen sering ngobrol gitu kan ya. Ya maka itu juga yang harus ditanyakan, kira-kira hubungan kita sama Allah kayak gitu nggak? Kita udah pengen nggak sih sering-sering ngobrol sama Allah? Kita sering gak sih banyak berdoa, minta tolong, curhat sama Allah? Itu ciri-ciri kita dekat sama Allah. Terus udah belum sih kita tuh berupaya jadi versi hamba yang Allah cintai? Ya hamba yang selalu bertaubat, hamba yang selalu mengerjakan ibadah wajib, ibadah sunnah. Kita tuh pengen, ya Allah aku pengen jadi seorang hamba yang kau cintai. Jadi hamba yang diingat sama Allah, yang dekat sama Allah. Nah itu yang akhirnya yang harus jadi motivasi kita bahwa oh iya ternyata kita tuh jauh dari Allah dan kita pengen mendekat lagi. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini adalah momen terbaik untuk kita memperbaiki diri dan mendekat lagi kepada Allah. Nah tadi terkait indikatornya, indikator banget ciri-cirinya ya. Ini mungkin yang bisa kita periksa di dalam hati kita masing-masing. Pertama ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Teman-teman kalau bawa Al-Quran boleh dibuka juga ya, Quran surat. Iya benar-benar nggak ada editornya, biasanya kan ada ayatnya ya. Quran surat Al-Hasyr ayat 19, aku bacakan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ciri-ciri pertama adalah kita lupa kepada Allah dan Allah melupakan kita. Ya, mungkin sadar atau nggak sadar, ya kita tuh sedang melupakan Allah dalam kesibukan kita, dalam keseharian kita. Ya, ini sesimpel, pernah nggak kita ngerasa Allah itu nggak menjadi prioritas kita? Kalau ada kesibukan kita, setiap orang sibuk, setiap orang punya masalahnya, punya ujiannya, punya berbagai tugas dan peran yang harus dia kerjakan. Tapi kita ngerasa Allah nanti dulu, aku selesain dulu pekerjaan-pekerjaanku. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin kita tanpa sadar atau nggak sadar kita melakukan itu ya. Ketika pagi hari misalnya kita memulai hari, belum baca Al-Quran, belum zikir, kita udah langsung sibuk ya. Seakan-akan kita bilang, ya Allah nanti dulu ya, aku punya pekerjaan ini, aku harus ngurusin ini, ngurusin itu. Itu melupakan Allah ya. Atau mungkin dalam keseharian kita dari pagi sampai tidur lagi, ternyata nggak sempat baca Al-Quran. Itu kita sedang melupakan Allah. Kita nganggap Al-Quran gak sepenting itu dalam kehidupan kita, Allah gak sepenting itu dalam kehidupan kita. Ya, atau kita lupa berdoa. Berdoa itu kan kita sedang mengundang Allah dalam kehidupan kita. Kita pengen dalam setiap aktivitas kita minta sama Allah agar dimudahkan. Kita minta sama Allah ada solusi dari berbagai masalah-masalah kita. Kita berdoa terus sama Allah. Ketika kita melupakan Allah, kita nggak merasa perlu untuk minta tolong sama Allah. Kita nggak merasa fakir. Kalau berdoa itu kan kita harus ada timbul rasa fakir ya, bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Ya benar-benar ketika dalam sholat kita yang menjadi pemaknaan adalah, ya Allah aku minta tolong sama Allah atas berbagai masalah kehidupanku di dunia. Itu tidak kita lakukan ya. Zikir-zikir kita lewatkan, Al-Quran kita lewatkan, sholat malam kita nggak bangun, kita ngerasa biasa aja, kita nggak ngerasa ketinggalan sesuatu hal yang besar, kita ngerasa juga nggak butuh-butuh banget ya. Atau amal soleh kita nggak ngerasa nggak usah gue lah gitu ya. Atau ya udah itu mah buat mereka aja, aku nggak perlu banget untuk melakukan amal soleh. Itu yang dikatakan sama Allah sedang orang-orang yang melupakan Allah. Kata Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Jadi konsekuensi ketika kita melupakan Allah, kita nggak menjaga Al-Quran, sholat, ibadah dan amal-amal soleh kita, konsekuensinya adalah Allah melupakan kita. Atau di sini bahasanya Allah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Allah membuat kita jadi nggak bisa baca Quran. Allah membuat kita jadi nggak tergerak untuk sholat sunnah. Ya, Allah membuat kita untuk nggak tergerak dalam amal-amal soleh. Karena yang harus kita ingat, ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa melakukan kebaikan, itu hanya karena rahmat Allah. Masya Allah. Ya, rahmat itu kan yang akhirnya membuat seseorang tuh bisa melakukan kebaikan. Karena kita aslinya sangat-sangat lemah dan hawa nafsu kita tidak menginginkan semua itu. Hawa nafsu kita nggak suka kalau kita bangun malam, sukanya tidur. Hawa nafsu kita nggak suka kalau kita berlama-lama dengan Al-Quran, sukanya ya udah kongko atau scrolling ya, atau hal-hal yang menyenangkan lainnya ya. Mungkin Al-Quran ketika kita jauh dari Allah sesuatu hal yang memberatkan gitu, dan itulah yang akhirnya membuat seseorang lama-lama akhirnya melupakan dirinya sendiri dan Allah melupakan dia. Pelan-pelan akhirnya dia ngerasa nggak butuh lagi sama Allah, dia terjauhkan dari circle-circle kebaikan. Ya, dia semakin memandang segala sesuatu dengan kacamata dunia. Ya, segala sesuatu diukur dengan dunia, segala sesuatu diukur dengan materi. Sehingga ketika ada ajakan infak, dia ngerasa itu nggak relate buat dia. Ketika ada ajakan untuk beramal soleh, dia ngerasa itu sesuatu hal yang memberatkan. Ya, apalagi ketika ada ajakan berdakwah, itu sesuatu hal yang merugikan buat dia. Ya, itu ya indikator ya. Pertama, ketika kita lupa sama Allah, sibuk dengan kehidupan kita sendiri, kemudian nggak merasa penting
ya bukan menyisipkan ya, tapi menjadikan Allah dan Rasulullah itu jadi core utama dalam kehidupan kita. Gitu nih yang Masya Allah, aku juga sangat-sangat banyak mengevaluasi diri. Akhirnya aku juga ngerasa kayak kenapa judulnya ternyata gitu ya. Kadang kalau misalnya sesederhana mikir orang yang jauh dari Allah tuh adalah yang banyak maksiat gitu. Padahal sesederhana kita terjauhkan dari amal-amal kebaikan itu kan perlahan kita lagi ngejauh ya teh. Dan Allah juga jauh dengan kita. Aku sedih banget sih denger itu. Ya itu ya yang harus jadi evaluasi kita pertama. Yang kedua ada di Quran surat Al-Hadid ayat 16. Quran surat Al-Hadid ayat 16 ini ciri-ciri orang yang jauh dari Allah adalah orang yang menunda-nunda untuk taat sama Allah. Jadi dia tahu ketentuannya seperti apa. Ya Allah. Dia tahu ayat-ayat Al-Qur'annya gimana. Dia tahu hadis-hadisnya seperti apa, tapi dia memilih nanti aja atau jangan sekarang. Atau dia mikir nanti atau aja. kalau udah nikah. Atau kalau udah hijrahnya nanti aja ya. Iya. Sekarang lagi inilah, nanti udah menjelang ini gitu ya. Iya, atau misalnya perintah hijab ya, yang biasanya orang sering bilang, nanti deh berhijabnya hijabin hati aja dulu. Nah itu menunda-nunda. Padahal nggak ada perintah hijabin hati ya. Adanya malah membuka hati kita yang dihijab, kepala kita, ya badan kita. Aku bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Pertama ini teguran yang sangat keras dari Allah. Belum tibakah waktunya orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk mengingat Allah? Itu tuh seakan-akan Allah tuh bilang ke kita, kamu tuh udah tahu Al-Quran, kamu tuh udah ikut majelis ilmu, kamu tuh udah tahu sunnah-sunnah Rasulullah seperti apa. Kapan sih khusyuknya? Kapan sih mau taat sama Allahnya? Allah tuh kayak lagi nanya gitu ya, menampar kepada kita tuh ya seperti itu. Kapan tibanya waktu kamu tuh untuk khusyuk mengingat Allah? Ya padahal sudah datang wahyu, sudah datang kebenaran. Kemudian di sini Allah ngejelasin tentang proses bagaimana hati manusia sampai akhirnya menjadi keras dan menjadi fasik. Tadi di Quran surat Al-Hasyr ayat 19 itu juga ujungnya fasik tuh. Fasik itu adalah orang yang akhirnya udah nggak mau taat lagi sama Allah. Yang dia udah nggak dianggap lagi tuh semua aturan-aturan Allah, yang haram dia libas, yang halal dia nggak peduli dan seterusnya. Itu definisi orang-orang yang fasik. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, pertama orang yang langkah awalnya adalah orang yang menunda-nunda dalam taat kepada Allah. Ya boleh jadi ya kita tuh udah tahu ilmunya gimana. Udah banyak nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Udah banyak clipper reels, kajian-kajian dari berbagai ustadz atau bentuknya animasi atau apapun ya, konten-konten dakwah yang udah sampai kepada kita. Kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu ayat Al-Qur'annya. Tapi kita belum aja untuk mengamalkan itu. Entah karena apa. Itu yang dimaksud dengan menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Ya ternyata itu awal mula dari hati yang mengeras. Jadi ketika kita terus-menerus menunda-nunda, coba deh kita sekarang umurnya udah berapa puluh tahun. Ya mungkin kalau teteh 30, Aska 20-an. Teman-teman ya, sudah berapa puluh tahun kita hidup. Ya, udah belum sih kita itu tunduk khusyuk kepada Allah? Kalau belum, mau kapan? Mau nunggu sampai kapan? Itu pertanyaan Allah kepada kita ya. Karena kita nggak pernah tahu ya ajal kita tuh sampai kapan. Bener. Dan ternyata konsekuensinya nggak cuma ajal yang menyeramkan, tapi kerasnya hati. Jadi akan ada masanya. Kalau ini kita teruskan, kita nggak kunjung untuk kembali kepada Al-Quran, kita nggak kunjung untuk mau menahan-nahan hawa nafsu kita dan memilih melakukan apa yang Allah cintai.
kita nggak memperjuangkan qiyamul lail kita, ya niat aja nggak, ya kan kalau orang itu bisa bangun qiyamul lail, dia tuh harus niat dulu gitu, minimal sebelum tidur dia berdoa sama Allah, ya Allah bangunin aku jam 3 pagi, apalagi sebentar lagi mau Ramadan, kita harus mulai persiapan dari sekarang. Ya Allah aku niat mau sholat qiyamul lail, ya Allah aku niat mau qiyamul lail, nanti bacaan Al-Qur'annya ini kita siapin dari sekarang. Itu kan effort yang luar biasa ya. Ketika itu tidak kunjung kita lakukan, maka lama-kelamaan hati kita akan keras membatu. Yang tadinya kita tahu, jadi tidak peduli lagi sama ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini indikator yang kedua, kita jauh dari Allah. Yang selanjutnya ada di Quran surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini juga renungan juga ya buat aku pribadi, adalah tentang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ketika kita nggak bersyukur, itu tanda kita lagi jauh dari Allah. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Insyaallah, ya Allah berfirman, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, dan tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Sampai sini dulu ya. Ini juga salah satu ciri ketika kita tuh nggak bisa nyentuh Al-Quran. Dalam sehari lewat aja, kita nggak baca Quran sama sekali. Dalam setahun lewat aja, nggak ada hafalan Al-Quran yang bertambah sama sekali dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Itu tanda kita bukan hamba yang Allah sucikan. Ya Allah, astagfirullah. Ya, itu tanda hati kita kotor. Itu tanda kita jauh dari Allah. Karena kata Allah, yang bisa menyentuh Al-Quran, ya, yang bisa dia membaca, mempelajari, mentadaburi, mencari hikmahnya, adalah hamba-hamba Allah yang Allah sucikan. Ya, jadi kalau hari ini kita tuh ngerasa nggak butuh sama Al-Quran, atau ngerasa asing sama Al-Quran, berarti ada yang salah sama hati kita. Ya berarti kita kotor, ya berarti banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah itu nggak memberikan rezeki Al-Quran kepada kita. Al-Quran itu harus kita pahami adalah rezeki buat orang-orang yang beriman. Ya makanya kalau kita berdoa, ya doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk membaca Al-Qur'an di pagi dan malam hari, di sepanjang hari. Al-Qur'an adalah rezeki yang harus kita perjuangkan. Kalau ternyata hari ini kita nggak bisa baca Al-Qur'an, berarti kita kotor, berarti kita jauh dari Allah. Maka harus mulai mengevaluasi diri. Ya, apa nih yang bikin Allah itu nggak ngasih rezeki kita sama Al-Quran? Mulai banyak istighfar, ya. Apalagi nanti ketika bulan Ramadan, mulai banyak-banyak minta ampun sama Allah. Kemudian ayat 80 diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Ini juga ayat yang sangat menampar ya. Jadi Allah tuh bilang, Allah itu udah kasih Al-Quran, Allah itu udah perintahkan berbagai macam ibadah, dan Allah udah kasih kita rezeki. Kenapa sih rezeki itu gak digunakan dalam ketaatan? Ya Allah tuh ya kira-kira bertanyanya seperti itu ya. Kenapa rezeki yang Allah kasih justru digunakan untuk mendustakan Allah, justru digunakan untuk melupakan Allah? Dan ini salah satu tanda kita gak bersyukur sama nikmatnya Allah. Ya, kita kufur nikmat. Allah kasih kita mata yang bisa melihat, yang sehat, tapi nggak digunakan untuk membaca Al-Quran. Allah kasih kita telinga yang masih bisa berfungsi dengan baik, ya, tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran.
Ya Allah kasih kita tubuh nih, Allah kasih kita otak yang sehat yang masih bisa berfungsi. Tapi kenapa di dalamnya tidak ada neuron-neuron yang terhubung karena kita menghafalkan Al-Quran? Saya tuh ketika itu ya belajar kan lagi banyak banget ngebahas tentang brain rot ya sekarang. Oh iya. Brain rot itu kan salah satu penyebab terjadinya karena seseorang itu lama tidak mempergunakan otaknya. Jadi banyak neuron-neuron itu yang hilang, hubungan-hubungan neuron itu yang hilang. Ketika dia jarang membaca buku, mempelajari, menganalisis, kemampuan dia untuk membaca dan menganalisis itu tuh hilang. Itu kan brain rot ya. Terus saya jadi mikir, oh berarti ketika dulu kita pernah menghafalkan Al-Quran, kemudian gak pernah kita hafalkan lagi, banyak neuron-neuron yang tadinya tersambung karena ada ayat-ayat Al-Quran itu tuh terputus. Itu tanda kita gak bersyukur sama Allah. Allah kasih otak yang sehat ya, yang harusnya dioptimalkan untuk bisa menghafal, berpikir, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, gak kita pakai sama sekali. Itu kufur nikmat. Dan itulah yang akhirnya membuat kita terjauhkan dari Allah. Ketika jarang ya otak kita itu mendapatkan asupan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya kita mulai melupakan tentang kenikmatan surga, kita mulai melupakan ya bagaimana gambaran di akhirat, bagaimana gambaran di hari akhir, bagaimana Allah gambarkan nanti orang-orang yang masuk neraka itu minum air yang sangat panas, makan buah zakum ya yang berduri dan itu memenuhi lambungnya. Hal-hal yang seperti itu jadi jarang muncul dalam kehidupan kita. Hal-hal yang seperti itu jadi nggak kita ingat. Ya makanya akhirnya kita makin lalai, makin jauh dari Allah, makin nggak mempersiapkan akhirat kita, ya makin nggak mempersiapkan surga kita. Ya itu indikator ya ketika kita kufur nikmat. Ini tadi kan ya terkait jauh, mulai dari dijauhkan dari amal kebaikan dan kufur nikmat pun akan tuh sering mikirnya kufur nikmat ngerasa kurang gitu. Ternyata tidak memaksimalkan rezeki untuk bisa dekat dengan Allah. Kayak sesederhana tadi menggunakan penglihatan kita untuk sering ya mungkin nonton kajian, tilawah Quran, itu pun termasuk kufur nikmat yang mungkin kecil gitu teh, tapi kalau terus-menerus dilakukan akan terakumulasi dan mungkin itu yang jadi langkah-langkah kecil yang gak kita sadarin dan menjauh dari Allah. Dan memang sepertinya seringnya kayak gitu ya teh, kita gak nyadar sedang menjauh dari Allah. Betul. Itu dijelaskan Aska di Quran surat Ali Imran ayat 8. Jadi memang proses kita menjauh dari Allah itu tuh sangat-sangat perlahan-lahan, ya sangat-sangat nggak kerasa. Kalau Allah itu kan mengajarkan doa kepada kita untuk selalu meminta hidayah yang mungkin hilang. Ya Allah. Kita dulu mungkin udah dapet hidayah yang luar biasa, kemudian kita udah nggak seperti itu lagi. Iya. Dulu kayaknya tuh gampang gitu kalau baca Al-Quran setiap hari 1 juz, kok sekarang susah banget. Dulu kayaknya gampang kalau murojaah nambah hafalan, sekarang nggak ada waktu untuk itu sama sekali. Dulu kayak gampang untuk berinfak ya, dan banyak sekali hidayah-hidayah lainnya yang mungkin hilang. Atau mungkin kita ingat ketika bulan Ramadan tahun lalu. Ingat gak dulu kita pernah target yang luar biasa, kita bisa duduk berlama-lama baca Al-Quran. Kita semangat gitu untuk bisa qiyamul lail atau tarawih 11 rakaat tuh kayaknya hal yang sangat ringan gitu dulu. Tapi seiring waktu berjalan tiba-tiba itu hilang lagi. Hidayah itu terjaput lagi. Ya dulu mungkin kita aktif dalam majelis ilmu bersama orang-orang yang solih gitu ya, bersama orang-orang yang sabar, tapi kemudian kita terjauhkan dari situ. Nah itu adalah contoh-contoh hidayah yang hilang. Allah mengajarkan doanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana itu diartikan kalau dia sudut ya, yang tadinya lurus nih, dia agak melenceng sedikit. Nah itu dicondongkan. Ya hati kita condong. Tapi itu mungkin kecondongannya itu cuma sedikit, beberapa derajat aja. 1-2 derajat tuh nggak kerasa kan kalau kita mencondong. Lama-lama kalau terus diikuti. Tapi kalau sehari 2 hari terus perjalanan yang panjang, akhirnya jadi besar kecondongannya. Nah itu yang membuat proses kita jauh dari Allah itu nggak kerasa. Jadi mungkin pertama awal-awal ya
ketika kita condong dari Allah tuh cuma sebatas yang tadinya baca Al-Qur'annya bisa 10 halaman jadi cuma 7 halaman. Masih kerasannya masih ya, masih baik. Masih 7 halaman lah. Ya Allah. Masih solihah lah gue. Masya Allah. Atau misalnya yang biasanya kalau sujud itu agak lama baca doanya, tiba-tiba menghilangkan itu kan masih sah-sah aja. Ya, masih di bare minimum yang masih gitu ya, masih gitu kan. Tapi itu kecondongan ya. Itu condong. Ya, atau yang biasanya habis sholat sunnah proaktif mulai dulu, ditinggalkan. Ya, masih nggak usah lah. Banyak kerjaan harus ini, nanti deh gitu. Atau misal tadinya ngafalin Quran jadi enggak. Jadi cuma dengerin murotal misalnya. Iya, nah hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kecondongan itu dia nggak langsung bermaksiat, masih kebaikan. Tapi kebaikan yang berkurang. Ya, tapi setan tuh nggak akan pernah puas. Kalau udah bisa membuat kita berkurang kebaikannya, ya setan akan membuat kita sibuk dengan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah itu nggak dosa. Ya, tapi ketika akhirnya jadi banyak kesibukan hal-hal yang mubah, apakah itu nonton, apakah itu jalan-jalan, apakah itu dengerin lagu, ya mungkin lagu-lagunya masih lagu yang liriknya yang masih bagus, yang masih baik ya. Tapi ketika itu kebanyakan, mulai bertambah lagi kecondongannya. Ya, karena yang mubah itu akhirnya menjauhkan kita dari Al-Quran. Yang mubah itu akhirnya menjauhkan kita dari zikir, dari amal-amal soleh. Ketika udah banyak yang mubah ya, terus dilakukan akhirnya condong lagi. Mungkin tadinya film-filmnya film yang bagus, film yang akhirnya memotivasi kita, banyak hikmah-hikmahnya, kok ini filmnya bagus nih, akhirnya bergeser lagi. Ya namanya juga streaming film ya, dia ada banyak opsi-opsinya kan muncul. Setan tuh selalu membisik-bisiki kita setiap saat ya. Akhirnya mulai terpengaruh, kayaknya ini seru deh. Ya mulai tuh ada sisipan-sisipan maksiatnya dalam film itu. Mulailah kita makin belok lagi. Dari sisipan-sisipan maksiat akhirnya mulai yang maksiatnya semakin banyak sampai akhirnya kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Kalau itu diterusin bisa makin besar lagi dosanya, semakin besar sampai akhirnya orang bisa terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Makanya kenapa dosa perzinahan itu sangat besar, karena dia nggak mungkin terjadi dalam satu malam. Yaitu pasti ada rentetannya, entah dari kapan ya dosa-dosa kecil yang dilanggar. Itulah yang disebutkan dengan condong. Ketika hati manusia itu condong, yang tadinya nggak kerasa sampai akhirnya dia bisa melakukan dosa, bisa melakukan kelalaian yang akhirnya bisa jadi sangat-sangat jauh dari Allah. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi jangan pernah meremehkan jauhnya kita dari Allah. Sekecil apapun. Ketika udah ada kecondongan itu langsung balik lagi. Ya, langsung berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya doanya, ya janganlah engkau condongan kepada kami kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Ya, ini membuat kita mengingat-ingat lagi, oh iya, dulu itu udah pernah dikasih petunjuk sama Allah. Ya Allah. Oh iya, dulu tuh udah pernah kok. Aku tuh dulu bisa jadi orang yang solihah, yang solih gitu ya. Aku tuh dulu bisa tuh sedekat itu sama Al-Quran, ya punya waktu sekian jam sama Al-Quran. Dan percayalah, kita akan bisa melakukan itu lagi. Kadang kita tuh gak punya kepercayaan diri itu loh ya. Setan tuh membuat kita ngerasa, udah kamu gak bakal bisa kayak dulu lagi. Dan itu bisikan setan juga sebenarnya. Itu bisikan setan juga. Udah sekarang mah kamu udah banyak kesibukannya, udah banyak pekerjaannya, kamu gak mungkin bisa baca Quran sebanyak dulu lagi. Astagfirullah. Ya itu yang akhirnya membuat kita gak percaya kita tuh bisa kok dekat lagi sama Allah. Ya makanya Allah tuh kasih motivasinya banyak banget ya. Kasih bulan Ramadan, kasih ya berbagai macam amalan-amalan itu. Itu kemudian kita minta sama Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Ya, wahab lana min ladunka rahmah. Minta sama Allah hidayah, minta sama Allah rahmat dari sisi engkau. Ternyata ketika kita baca lagi tafsirnya, min ladunka itu adalah hadiah dari Allah yang sangat-sangat spesial. Ya ibaratnya ketika kita mau ngasih sesuatu sama orang, kalau hadiah itu nggak spesial banget,
itu kita akan ambil dari kantong kita misalnya ya. Ya misalnya ngasih biskuit ya atau ngasih apa. Nah itu kasih sayang Allah tuh, kasih sayang Allah yang sifatnya semua manusia dapat. Itu sesuatu yang nggak spesial. Matahari, udara, uang, ya itu semua orang bisa dapat. Tapi ketika kita mintanya hidayah, kita minta bisa Al-Quran lagi, kita minta bisa sholat malam lagi, kita bisa minta khusyuk lagi dalam sholat, kita bisa menangis lagi ketika berdoa sama Allah, memohon ampun, memohon rahmatnya Allah. Itu yang disebut dengan ladunka, ya, hadiah Allah yang Allah itu ngasihnya dari brankas, ya. Kalau kita membayangkannya dari brankas yang sangat spesial dan cuma Allah kasih buat orang-orang tertentu aja. Nah itu yang kita minta sama Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Allah itu maha pemberi kok. Jadi kalau hidayahnya hari ini hilang, hari ini Allah cabut lagi, minta lagi sama Allah. Gitu ya. Dan bener sih Teh, kita harus terus minta karena kita manusia selalu naik turun imannya. Dan ini musuh kita nih yang tidak terlihat ini, dia emang udah berazam juga kan Teh, akan menyesatkan kita terus. Ya itu juga ya yang harus kita ingat-ingat, bahwa hidup itu adalah pertempuran sepanjang hayat yang sering tidak kita sadari. Kita tuh selalu bertempur setiap hari dengan setan. Ya, iblis itu kan sejak awal di Nabi Adam diciptakan memang sudah bertekad untuk menyesatkan manusia. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ya, sumpahnya iblis. Allah berfirman ya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, jadi memang sejak awal iblis itu sudah bertekad untuk menghalang-halangi kita dari jalan yang lurus. Ya, iblis itu senantiasa membisik-bisiki kita 24 jam. Ya, membisik-bisiki kita untuk gak taat sama Allah, untuk jauh dari Allah, itu terus menerus gak pernah ada istirahatnya. Jadi perumpamaannya itu kita dengan iblis ya, dengan setan, kayak sistem imun tubuh kita itu kan kita tuh selalu berhadapan dengan bakteri, dengan virus. Setiap saat tuh selalu ada kan. Yang membedakan misalnya sekarang sedang terkena flu jadi salvo siapa Aska ya. Setiap hari itu kita berhadapan dengan itu. Tapi yang membedakan seseorang terjangkit penyakit atau enggak adalah ketahanan tubuhnya. Ketika ketahanan tubuhnya bagus, makanannya bagus, istirahatnya bagus, menjaga pola kesehatan, pola hidupnya, dia akan sehat. Betul. Dia akan nggak terjangkit dengan penyakit. Ya, tapi ketika lemah, maka dia dengan mudah akan terkena penyakit ya, apapun itu ya. Berbagai macam virus dan bakteri. Sama kita, jiwa kita dengan setan itu juga seperti itu. Setan itu akan senantiasa 24 jam membisik-bisiki kita hal-hal keburukan yang akan menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita nggak menjaga diri kita dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan amal-amal soleh, maka gampang untuk kita akhirnya terjerumus. Ya, dan yang membuat kita terjerumus, yang membuat kita bisa lalai, bisa jauh dari Allah, itu pada akhirnya diri kita sendiri. Karena setan dia hanya membisik-bisiki kita, yang memutuskan untuk melakukan yang itu. memutuskan kita. Setan tuh nggak bisa narik-narik kita ketika kita mau baca Al-Quran. Jangan gitu ya. Nggak bisa. Ketika kita lagi scrolling gitu ya, mau dengerin kajian, nggak usah scroll lagi. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Hanya bisa membisik-bisik. Makanya ketika di hari akhir nanti setan tuh akan berlepas diri. Ketika nanti di neraka, setan tuh akan berlepas diri. Aku nggak melakukan apapun kepada kalian. Aku hanya membisik-bisiki janji palsu dan kalian yang mengikutiku. Sedangkan Allah menyampaikan kebenaran, tapi kalian nggak mau mengikuti Allah. Setan tuh nggak bisa nggak bisa dihukumi tentang itu, karena dia hanya membisik-bisiki, yang akhirnya membuka pintu-pintu hati kita. Yang melakukan selangkah demi selangkah kita mengikuti langkah-langkah setan adalah diri kita sendiri. Ya Allah. Makanya ketika kita hati kita condong dan mengikuti setan,
terjauhkan dari Allah, terjauhkan dari amal soleh, itu sesuatu yang effortless banget. Kita diem aja udah ada tuh bisikan-bisikan yang gak benar. Astagfirullah. Iya, jadi bisikan tuh selalu datang, mau kita di kondisi iman yang kuat ataupun lemah, selalu ada dengan bentuk bisikan yang berbeda ya teh. Yang tadi kalau kita lagi bagus, udahlah turunin aja jumlah rakaat sholat sunnahnya. Kalau udah di bawah, mungkin bisikannya udah bener-bener yang menjerumuskan, ke arah yang lalai, ke arah yang maksiat. Itu yang kita hadapi setiap hari. Jadi ketika iman kita turun, itu sesuatu hal yang effortless banget. Kita nggak ada usaha apa-apa juga udah turun. Tapi untuk kita bisa mendekat lagi kepada Allah, untuk kita bisa balik lagi kepada ibadah-ibadah yang dulu pernah kita lakukan, itu perjuangannya luar biasa. Mungkin kita harus banyak istighfar dulu. Mungkin kita harus banyak infak dulu. Mungkin kita harus berusaha cari waktu nih gimana caranya biar kita bisa baca Al-Quran. Kita bangun strateginya, atau mungkin kita harus ngeluarin uang, ngeluarin ongkos tertentu supaya kita bisa soleh lagi. Ada perjuangannya ketika kita pengen bisa deket lagi sama Allah. Tapi kalau kita mau menjauh, itu sesuatu hal yang gampang banget ya, karena setan tuh selalu membisik-bisiki. Dan ya bahkan tadi ya, setan itu bahkan duduk di jalan-jalan kebaikan. Astagfirullah. Jadi nggak pernah ada berhentinya. Ya, di hadis riwayat Ahmad ya dijelaskan, sesungguhnya setan selalu duduk menggoda di semua jalan kebaikan anak Adam. Ia duduk di jalan Islam sambil berkata, mengapa kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapak dan nenek moyangmu? Lalu hamba itu tidak menghiraukannya dan ia tetap masuk Islam. Kemudian setan duduk di jalan hijrah. Ya udah masuk Islam nih. Kemudian hijrah, dia pengen lebih baik lagi. Setan kemudian bertanya lagi, mengapa kamu hijrah? Meninggalkan tempat tinggal dan hartamu. Ya, ketika kita mau hijrah jadi orang yang lebih baik, bisikan setan tuh akan selalu ada ya. Ngapain kamu kayak gini? Ya emang ada masa depannya. Nanti gimana karir kamu? Nanti gimana pemasukan kamu? Kamu siap makan tabungan dan seterusnya. Akan selalu membisik ya. Hamba itu tidak memperdulikannya dan ia pun tetap hijrah. Kemudian setan duduk di jalan jihad. Allah. Yaitu jihad jiwa raga serta harta. Setan lalu berkata, kalau kamu jihad, kamu itu akan terbunuh, istri kamu akan dinikahi orang lain, dan harta kamu akan dibagi-bagi. Ya bagaimana dengan itu ya? Ketika kita memasuki jalan-jalan juang, jalan-jalan dakwah, setan tuh masih ada di situ dan terus membisik-bisiki. Ya mungkin kamu tuh kapan istirahatnya kalau kayak gini terus? Kamu tuh ngapain sih berbuat baik terus? Pikirin diri kamu sendiri. Kita sering mendengar bisik-bisikan itu ya. Bahkan dalam jalan. Dari tadi aku tuh dengarnya kayak astagfirullah. Setan akan selalu ada ya, bahkan di jalan-jalan jihad. Ya kemudian ya Rasulullah, hamba itu tidak memperdulikannya, ia pun tetap berjihad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan hal demikian lalu mati, maka hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi nggak pernah berhenti. Pertempuran tuh akan sampai sepanjang hidup kita. Pertempuran antara hak dan batil akan selalu ada di jalan apapun ya, jalan hijrah, jalan jihad, jalan menuntut ilmu akan selalu ada. Ya, dan hak dan yang batil tuh akan selalu bertempur. Ya Allah. Maka dari itu, ini udah denger semua warningnya, semua kerelate-relatannya, bisik-bisikan. So how? Gimana supaya kita bisa mudah ingat? Karena aku pun juga tadi tuh ngerasa, ya Allah, aku juga sering sih bertemu pergelutan pikiran gitu ya. Ngapain sih yang kayak gitu-gitu, dan ngerasa kayaknya kita perlu nih untuk betul-betul mengenali apa aja sih penjagaan, pembekalan yang bisa menjaga kita untuk mudah ingat. Karena nggak bisa dipungkiri pasti akan, iya kita imannya turun, tapi berusaha pengen kembali lagi. Gimana supaya kita bisa mudah sih teh, bisa balik lagi? Masya Allah ya. Perjalanannya pasti nggak akan mudah ya. Ya tadi ketika kita pengen yang namanya mencapai keimanan, deket lagi sama Allah, itu kan derajat yang tinggi ya. Kalau kita ngomongin ketinggian, berarti kita ngomongin pendakian. Yang namanya mendaki tuh nggak ada yang mudah ya. Kita harus menekan-nekan hawa nafsu dan seterusnya. Tapi yang pertama, jangan menyerah dulu deh. Kadang kita tuh udah kalah duluan tuh. Kita di mental ngerasa kayaknya susah deh bisa balik lagi. Kayaknya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kita mungkin ngelihat orang-orang yang mungkin dia bisa sholat qiyamul lail
dengan berjus-jus Al-Quran, kita tuh udah ngerasa nggak mungkin gue bisa kayak gitu. Atau kita bisa ngelihat ketika melihat gurunda-gurunda kita gitu ya, dengan amalan-amalan yang luar biasa, dengan manfaat dari ilmu-ilmunya yang luar biasa, kita tuh udah mengerdilkan diri kita sendiri. Udah nggak mungkin gue kayak gitu. Itu mah mereka aja yang ada di ketinggian derajat itu, gue kayaknya di sini aja. Nah, hal-hal yang seperti itu ya yang harus pertama kali kita hilangkan. Ataupun yang mungkin hari ini selalu jatuh pada lubang yang sama, dalam kemaksiatan, dalam dosanya. Aku tuh udah coba bertaubat, tapi diulangi lagi kesalahannya. Bertaubat lagi, diulangi lagi kesalahannya. Sampai akhirnya, udahlah kayaknya aku emang gak bakal bisa untuk jadi baik. Kayaknya emang gak akan bisa untuk berubah nih dari hal ini. Nah, itu yang harus pertama kali kita hilangkan dulu. Ya, karena Allah aja meminta kita untuk tidak menyerah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, Allah kan memanggilnya wahai hamba-hambaku. Ya, yang Allah itu gunakan kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ibadi itu adalah panggilan sayangnya Allah buat kita. Wahai hamba-hambaku, hamba itu kan seorang yang taat kan? Seorang yang mengabdikan dirinya kepada Allah kan? Yang mungkin kita aja ngerasa kita belum setaat itu. Kita tuh belum menghamba sama Allah. Tiap sholat kan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah kalimat penghambaan kita kepada Allah. Itu adalah kalimat cintanya kita kepada Allah tuh. Ya, gombalannya kita kepada Allah tuh. Ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Padahal sebelumnya habis ngapain? Astagfirullah. Tapi kenyataannya kan belum seperti itu. Ya, hidup dan mati kita buat Allah, bener gak sih? Ya, kerja-kerja kita buat Allah, bener gak sih? Ya, istirahat kita buat Allah, bener gak sih? Kapan kita istirahat diniatkan supaya bisa bangun qiyamul lail? Itu kan istirahatnya berarti buat Allah. Ya, kapan kita kerja-kerja kita tuh benar-benar karena Allah. Karena dengan kerja-kerja ini kita bisa lebih banyak berinfak, kita bisa mengikuti majelis ilmu dan seterusnya. Ya, tapi Allah panggil kita dengan itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi tetap dipanggil dengan kasih sayang. Ya, itu berarti Allah itu masih sayang banget sama kita. Ya, kata Allah, janganlah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ya, karena setan selalu membisik-bisik kita untuk putus asa. Udah, kamu gak akan bisa benar. Udah, nanti juga kayak gitu lagi diulangin. Ya, atau yang sudah terperosok sangat dalam, udah sekalian aja nyebur lah. Ya udah nggak pantas juga. Ya, udah kayak dulu gitu. Hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kata Allah, jangan nyerah dengan rahmatnya Allah. Selalu meyakini bahwa kita tuh bisa kok, insya Allah. Ya, Allah tuh bakal kasih lagi jalan-jalannya. Allah bakal tunjukin lagi jalan-jalannya. Itu yang pertama, gak menyerah. Yang kedua adalah mulailah belajar menahan-nahan hawa nafsu. Ya, di Quran surat An-Nazi'at ya, Allah meminta kita, ya, ciri-ciri orang yang memasuki surga adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Di Quran surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan diri dan hawa nafsunya. Ya, merekalah di Quran surat di ayat setelahnya, maka sungguh surgalah tempat tinggal kesudahannya. Ya, jadi memang cara selanjutnya adalah menahan-nahan hawa nafsu kita. Kalau belum bisa beramal soleh, belajarlah untuk menahan-nahan hawa nafsu. Ada sebuah pembahasan ya, jadi ada sebutan untuk orang-orang yang gak bisa menahan hawa nafsunya. Mungkin Aska juga pernah dengar, hamba perut, hamba selimut, sama hamba dinar. Nangkep sih arahnya, tapi baru dengar. Tapi aku nangkep nih arahnya nih. Dan ini akan kita latih ketika bulan Ramadan nanti. Bener banget. Hamba perut adalah orang-orang yang gak bisa menahan apa yang dia ingin makan dan minum. Betul. Kalau dia mau sesuatu harus diturutin. Pernah gak kita kayak gitu? Aku pokoknya mau minum ini, beli. Self reward gitu kan. Padahal baru aja kemarin jajan ya. Iya, tiap hari self reward. Dia nggak bisa ngontrol mana makanan-makanan yang memang dia butuhkan tubuhnya, mana dia cuma keinginan sama hawa nafsunya aja. Abis makan nih berat, makan asin, pengen yang manis. Es krim beli. Pengen yang seger-seger, pengen yang manis-manis.
pengen makan bakso, pengen makan martabak, apapun itulah ya, beli semuanya. Pokoknya apa yang dia inginkan itu dia harus dapatkan. Apalagi effort banget lagi. Ada yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Atau ngantri ya, tuh yang suka makanan-makanan viral tuh ngantrinya sampai 2 jam 3 jam hanya untuk menuruti apa yang dia inginkan. Itu yang dimaksud dengan hamba perut. Itu hawa nafsu. Ketika itu kita turutin terus, nggak ada habisnya. Misalnya ada orang yang suka banget ngopi yang misalnya di awal-awal dia nurutin ketahuan misalnya cuma 15.000, Iya. diturutin terus ya. Lama-lama misalnya kemampuan finansialnya meningkat, naik lagi ke 50.000 per cup. Diturutin terus, naik lagi ke 100.000 terus gitu. Gak ada berhentinya. Jadi hawa nafsu itu gak akan ada habisnya kalau kita turutin. Dan makin kita turutin dia akan semakin besar. Dia tuh kayak monster. Kalau lagi kita turutin itu kayak dia lagi kita suapin. Disuapin terus. Sebenarnya mikirnya kayak ya udahlah sekali ini, padahal semakin sering itu gak bakal ada habisnya. Jadi kalau mau harus belajar di stop gitu. Makanya dia makin besar. Kalau semakin besar akhirnya dia yang mengendalikan diri kita. Kita nggak bisa lagi ngontrol mana yang sebenarnya itu berbahaya buat kita, mana yang enggak. Itu hamba perut. Jadi ini yang harus kita hentikan nih. Kalau ternyata ini terlalu berlebihan, harus dihentikan. Maka nanti ada puasa. Jadi kita lagi ngontrol tuh bahwa apa yang kita inginkan nggak harus selalu kita dapatkan. Dan ketika azan maghrib itu bukan berarti kita boleh makan semuanya. It's show time, langsung dong semua. Semua yang diinginkan itu sama aja ya, kayak udah menahan hawa nafsu dilepasin lagi. Kayak dikandangin unter doang, diikat nih terus dilepas lagi. Itu hamba perut ya. Kita coba nahan hawa nafsu itu. Ada juga hamba selimut itu yang nggak bisa melawan kemageran. Dia tahu ada banyak tugas yang harus dia selesaikan, masih aja di kasur, scrolling terus, brain rotting terus. Ya, dia tahu ada banyak yang harus dilakukan. Dia tahu ada hal yang tidak baik-baik saja dalam hidupnya yang harus dia selesaikan, tapi dia nggak bisa keluar dari selimutnya. Dia nggak bisa keluar dari kasurnya. Ya, istirahat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia dambakan dan sangat dia jaga. Kalau capek sedikit aja dia langsung ngeluh, dia merasa wah macam-macam ya. Itu hamba selimut. Nah itu juga yang harus kita tahan-tahan tuh hawa nafsunya. Kalau memang tidurnya udah kebanyakan, bangun. Kalau memang waktunya olahraga, ayo bangun. Wah, kesindir banget yang kalimat terakhir nih. Ya kalau ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, kerjain. Tinggalkan zona nyamannya. Yang ketiga adalah hamba dinar. Hamba harta. Impulsive buying ya. Orang-orang yang sangat-sangat mencintai hartanya. Yang semua kehidupannya ditujukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari uang, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya itu menggeser hal-hal terpentingnya, yaitu ibadah kepada Allah. Ya, sholatnya dilalaikan, Al-Qur'annya ditinggal, karena semuanya ditujukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Nah, itu ditundukkan dengan banyak berinfak, banyak sedekah. Nah, proses kita menundukkan hawa nafsu itu yang akhirnya membuat kita nanti akhirnya lebih mudah untuk menjalankan amal soleh. Kalau dia udah bisa nahan-nahan tadi ya, keinginan lidahnya, keinginan perutnya, keinginan kemagerannya, ketika jam 3 pagi alarmnya bangun, dia lebih mudah mengontrol dirinya sendiri. Oh iya, bangun, waktunya sholat qiyamul lail, waktunya minta tolong sama Allah, waktunya berdoa sebanyak-banyaknya sama Allah. Jadi kalau dia udah bisa ngontrol tadi ya, udah bisa bersedekah, udah bisa berinfak. Berinfak itu adalah proses. Kita itu meyakini bahwa kita tuh ngumpul ini udah mati-matian ya. Udah kerja misalnya siang malam, tapi semua kelelahan itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Yaitu kita sedang melatih diri kita. Oh iya, ini memang rezeki dari Allah, tapi aku kembalikan lagi kepada Allah karena ini yang nanti akhirnya bisa menyelamatkan aku di hari akhir. Bertambah lagi kedekatan kita dengan Allah. Ya, kita bisa bangun qiyamul lail, bertambah lagi kedekatan kita sama Allah. Ya, dan itu yang akhirnya membuat Allah itu kan maha bersyukur. Ketika kita berjuang mendekat kepada Allah, Allah akan sangat-sangat bersyukur dengan itu. Dan Allah akan membuat
kita jadi lebih mudah lagi mendekat kepada Allah. Makanya hadisnya kan ketika kita mendekat kepada Allah dengan melangkah, Allah akan berlari. akan mendekat kita dengan berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah, bentar ya. Oke, ada jeda sedikit ya, Maaf teman-teman, ya. sebentar. Udah rame. Aku jawab ini nih, udah. Hamba Dinar, betul. Makasih udah betul jawab ya. Baru cek komen. Oke, lanjut ya tadi. Allah itu sangat-sangat responsif ya. Sangat-sangat responsif dengan keinginan ya, keinginan kita mendekat kepada Allah. Allah itu akan lebih cepat lagi mendekatnya kepada kita. Makanya ada hadis yang mengatakan seperti ini. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita pengen mendekat kepada Allah, mulailah dengan langkah-langkah yang ringan. Mulai dengan yang kita bisa, maka nanti Allah akan menambahkan lagi hidayah-hidayah untuk kita bisa melakukan amal soleh yang lebih besar. Hadisnya seperti ini. Barang siapa melaksanakan sholat malam qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita nggak bisa bangun qiyamul lail, nggak bisa baca 10 ayat, Allah catat kita jadi orang-orang yang lalai. Ya Allah. Barang siapa melaksanakan sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat termasuk orang-orang yang taat. Masya Allah. Dan barang siapa melaksanakan sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka ia dicatat termasuk orang-orang yang mendapat pahala yang sangat besar. Hadis riwayat sahih. Pertama, pernah gak sih kita itu berpikir, nama kita di sisi Allah dicatat sebagai apa? Apakah sebagai hamba yang lalai? Atau hamba yang tidak lalai? Hamba yang tidak lalai belum tentu berprestasi ya? Itu kayak Tidak lalai aja Atau hamba yang taat? Atau hamba yang mendapatkan pahala yang sangat besar, hamba yang luar biasa? Itu juga yang harus kita pikirkan ya. Semoga ini jadi motivasi buat kita. Kemudian ini cara Allah untuk memotivasi kita, cara Allah dan Rasulullah untuk memotivasi kita kembali dekat sama Allah. Ya ibaratnya Rasulullah tuh mau bilang kalau emang susah banget sholat qiyamul lail, sholat aja baca 10 ayat. 10 ayat itu gampang kok. Coba kita pilih-pilih ya. Surat-surat pendek. Al-Kafirun 6 ayat, An-Nasr 3 ayat, Al-Hab 5 ayat. Udah lebih dari 10 ayat. Iya, benar-benar. Jadi sholat 3 rakaat aja deh, 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Iya. Surat pendek Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Hab, Ya lebih dikit nggak apa-apa ya, jangan dipastiin dulu banget gitu ya. Susah juga ya. Tapi untuk membuktikan ini bahwa untuk dicatat sebagai hamba yang tidak lalai itu gampang banget. Masya Allah. Atau aku nggak bisa kebangun terus, misalnya kalau udah tidur kebangunnya waktu subuh, sebelum tidur aja. Benar, bisa witir sebelum tidur nambah 3 rakaat, baca 10 ayat ini 3 ayat. Jangan ya minimal gitu ya. 3 ayat pendek. Bisa susah banget ya ini untuk memotivasi kita. Jadi sebenarnya Allah tuh kasih motivasi. Ayo nggak apa-apa baca surat pendek yang meringankan kamu, Masya Allah. yang nggak memberatkan kamu. Itu dulu. Nanti percayalah Allah akan kasih hidayah lagi setelah kita baca 10 ayat. Amin. Kita akan ada perasaan, masa 10 ayat doang sih? Ada peningkatan ya, Teh? Akan ada keinginan untuk meningkat, dan itu hidayah Allah. Iya. Yang selanjutnya adalah 100 ayat. Mau 100 dicek ya? ayat juga gampang loh. Oke. Kita kita buktikan teman-teman. Al-Waqiah. Aku ketika denger hadis ini aku langsung nyari mana yang 100 ayat. Paling pendek. Al-Waqiah itu 96. Tambah dikit lagi. Tambah witir udah. Iya, beres lah insyaallah. Gitu. Jadi kalau kita pengen dicatat sebagai hamba Allah yang taat, coba hafalkan ayat Al-Quran yang dia sampai 100 ayat. Atau misalnya juz 30 kayaknya juga ada yang banyak yang 100. Yang ini misalnya An-Nazi'ah tuh udah 46, Abasa sudah 42. Udah, Iya, tinggal ditambahin dikit lagi udah. tadi tuh yang 10 Jadi ayat lama. tadi itu kan. Bisa, teman-teman, bisa insyaallah. Bismillah. Sedih sih. Tapi ini cara Allah motivasi insyaallah, kita. Bismillah. Kalau 1000 ayat, ya itu kita banyakin dulu lagi.
Ya. Ya Allah. Tapi ini yang harus jadi motivasi kita. Kita pengen bisa sampai 1000 ayat, tapi mulai dulu dari yang 10 ayat. Betul. Gitu ya. Semoga perlahan Allah Insya Allah ya. sampaikan gitu ya Teh, kita ke sana. Oke, kalau lihat para pejuang di Gaza ya, mereka kan kualitas qiyamul lailnya tuh bisa berjam-jam. Ya karena tadi mereka memang orang-orang yang makomnya tuh sudah Masya Allah. menempati derajat yang sangat tinggi, yang kata Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar. Dan kita nggak boleh pesimis untuk bisa sampai ke sana. Kita bisa, insya Jangan Allah. lupa Kita bisikan-bisikan berupaya. pesimis itu tuh datangnya dari nih musuh-musuh tuh terlihat kita nih. Astagfirullah. Ya ketika kita nanti ya di bulan Ramadan itu kan kita bisa kita bisa merasakan sholat qiyamul lail dengan waktu yang panjang. Itu pun juga harus ada imamnya. Kalau sendiri agak susah ya, agak berat ya. Ketika itikaf di 10 malam terakhir tuh momen-momen kita bisa ngerasain qiyamul lail 3 juz gitu ya. Mirip-mirip lah dengan kualitasnya Rasulullah di hari-hari biasanya. Masya Allah. Di hari-hari biasanya Teh. Ya, Ya apa Rasulullah itu perlahan kan, ya Teh kita Insya Allah ya, melakukannya. satu rakaat itu Al-Baqarah sampai An-Nisa. Sampai sahabat Rasulullah ketika ngikutin tuh gak kuat. Ya ketika udah selesai Al-Baqarah, nih udah nih ruku nih. Ternyata masih lanjut Bismillah gitu. Masya Allah. Nah ini ya yang kita tuh harus punya cita-cita ini. Berjuanglah menghafalkan surat Al-Baqarah biar ketika bangun malam sholat qiyamul lail kita bisa sambil baca Al-Baqarah. Ngerasain gimana sih rasanya berlama-lama untuk Allah. Dekat sama Allah tuh gimana rasanya. Ya Allah. Menangis dalam sholat tuh gimana sih rasanya. Itu kan momen-momen kita dekat sama Allah. Perjuangan itu yang harus kita mulai dari sekarang. Perjuangannya tuh kayak gimana. Aku mendadak tiba-tiba keingetan sama salah satu clipper ya dari hijrah story kita waktu itu. Nah, cari tahu siapa ya? Ini salah satu ibu penghafal Quran Teh di markas Quran. Beliau Insya bilang Allah. apa motivasi beliau menghafal Quran? Beliau bilang kalau makan aja kita bosan loh kayak itu aja. Masa sholatnya nggak bosan? Suratnya itu aja. Astagfirullahaladzim. Masa abah itu. Masya Allah. Ini Iya betul. Karena Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah. Dan setiap ayatnya, setiap surat-suratnya tuh ada pesan-pesannya tersendiri. Jadi kalau kita cuma surat-surat pendek, ya yang kita dapat pesan-pesannya itu aja gitu ya. Padahal masih ada Al-Baqarah, masih ada Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, yuk dan seterusnya. pelan-pelan lah insya Allah kita perlahan menambah terus. Itu ya, mulai dari yang kecil, insya Allah Allah akan tambahkan hidayah-hidayah yang besar. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat. Karena tadi ya, Al-Quran aja hanya bisa disentuh oleh yang disucikan. Masya Allah. Maka PR-nya adalah bagaimana kita bisa mensucikan hati kita, bisa membersihkan dosa-dosa kita, banyak-banyaklah bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ya, dimulai dari sekarang. Dan tentunya momen di Ramadan nanti, Ramadan adalah momen pengampunan dosa ya, pembebasan dari api neraka. Yang boleh jadi nama kita udah ada tuh dituliskan kafling-kaflingnya di neraka. Ya Allah. Dan bulan Ramadan adalah momen Allah tuh mencabut lagi nama-nama itu, pembebasan dari api neraka. Jadi jangan sampai Ramadan itu kita sia-siakan begitu aja tanpa kita banyak-banyak memohon ampun. Rasulullah kan mengajarkan ya doa ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun, maka maafkanlah kami, ampunkanlah kami. Afuun itu Allah menutupi dosa-dosa kita. Ini ada hadis yang menggambarkan bagaimana orang beriman nanti di akhirat yang mendapatkan ampunannya Allah. Ini sangat-sangat merinding kalau aku ya baca ini ya. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang beriman pada hari kiamat. Lalu Allah menutupi hamba tersebut dengan tabirnya, menutupi manusia lain. Jadi ada orang-orang yang ketika hari hisab, dia nggak dipertontonkan sama seluruh manusia. Ada tabir antara dia dan Allah saja. Kemudian Allah berfirman, apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu? Jadi Allah menampilkan dosa-dosanya. Dosa-dosa, bayangin dosa-dosa kita semuanya ditampilkan. Kamu dulu melakukan ini ya? Iya ya Allah. Ya, iya wahai Rabbku, aku tahu. Dulu kamu melakukan ini ya? Dulu kamu melakukan dosa ini ya? Terus disampaikan sama Allah dosa ini, dosa ini, dosa itu.
Sampai akhirnya setelah hamba itu mengakui dosa-dosanya, sampai dia gemeteran, ketakutan, dia terjatuh, takut kepada Allah, sampai dia mengira dia akan binasa. Dia mengira dia akan masuk neraka. Udah dosa gue banyak banget, semuanya sudah tertawan sama Allah, semuanya sudah diketahui sama Allah. Kemudian Allah berfirman, aku telah menutupi dosa-dosa tersebut untukmu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Baik banget Allah. Maka diberikanlah catatan kebaikan-kebaikan hamba tersebut. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan. Doa tadi fungsinya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi dosa-dosa kita mungkin hari ini banyak yang ditutupi sama Allah. Orang banyak yang nggak tahu kita melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, dan seterusnya ditutupi. Dan di akhirat nanti orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ya Allah sampaikan dosa-dosa kita ini dan gak diliatin sama seluruh manusia, dan kata Allah, sudah aku ampuni semuanya, silahkan masuk ke dalam surga. Bayangin ya nanti dihisap kita ditutupin tabir ya teh, biar nggak dilihat orang lain juga gitu. Nah, ampunan ini yang kita perjuangkan. Ya, dan gak bisa ketika kita kondisinya jauh dari Allah, lidah kita tergerak untuk banyak-banyak membaca doa ini. Tuh. Karena doa-doa dan ibadah-ibadah itu kan tergerak karena rahmat dan hidayahnya Allah ya. Kadang baca Al-Quran itu simple. Ya mungkin di perjalanan kita bisa ngulang-ngulang bacaan Al-Quran, tapi kalau nggak ada hidayahnya nggak keluar. Nggak keinget juga mungkin ya teh untuk melakukan itu gitu. Astagfirullah. Itu ya insya Allah upaya-upaya kita untuk mendekat kepada Allah. Dan ada perjuangan yang memang harus dibayar. Ini sesuatu hal yang nggak mudah, tapi sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Betul. Jadi mungkin insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.